Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam program Renungan dan Doa Pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir menyapa pagi saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Apa kabar saudara di kesempatan pagi hari yang indah ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat, dipenuhi oleh sukacita dan pertolongan Roh Kudus yang melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara. Dan di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Pohon Neraka. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar ada sebuah spesies pohon yang bernama Hura brasiliensis ya? Pohon ini merupakan salah satu tanaman yang berasal dari hutan tropis Amazon ya, di Amerika Selatan atau di daerah Brazil ya. Jadi pohon yang sangat unik ini memiliki banyak julukan. Ia biasa disebut pohon kotak pasir, pohon dinamit, bahkan kadang disebut pohon neraka. Nah, mengapa pohon ini diberikan julukan seperti itu? Hal ini tidak lain disebabkan oleh seluruh bagian dari pohon ini memiliki ciri khas yang berbahaya yang dapat melukai makhluk hidup di sekitarnya. Jadi pertama-tama pohon ini memiliki batang yang memiliki duri yang tajam. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pohon ini beracun, saudara. Dan racun yang dikandung oleh pohon Hura brasiliensis itu banyak digunakan oleh penduduk setempat untuk dipakai dan dioleskan di mata panah mereka. Selain itu, pohon ini juga punya buah yang aneh. Begitu buah pohon ini matang, buah tersebut akan meledak. Dan ketika meledak, buah tersebut akan mengeluarkan suara yang keras dan menembakkan biji-bijinya di dalam dengan kecepatan tinggi. Dan tahukah saudara, kekuatan ledakan buahnya itu bahkan sanggup melukai manusia dan hewan yang tidak sengaja lewat di dekatnya. Nah, tidak heran kalau ada yang menjuluki pohon ini pohon dinamit ya, atau pohon neraka. Jadi bentuk keseluruhan pohon ini sama sekali tidak indah dan tidak menarik, saudaraku. Penduduk setempat yang ingin berjalan melewati pohon dinamit atau pohon neraka ini harus ekstra hati-hati. Mereka harus selalu waspada, kalau tidak mereka akan terluka. Nah, dari penjelasan saya tadi saudara ya, saudara, saya mau mengajak saudara mulai membayangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah saudara menghadapi seseorang dengan gambaran seperti pohon dinamit tadi ya? Dia punya wajah yang tidak ramah, hampir tidak pernah tersenyum, selalu cemberut, dan dia juga memiliki kepribadian yang kasar. Mungkin di sekitar kita
Bahkan di sekitar kehidupan saudara atau di tempat saudara bekerja, banyak terdapat orang yang seperti ini. Mereka bagaikan pohon neraka yang berbahaya tadi. Setiap bagian di dalam diri mereka bisa membuat kita down, bisa membuat kita tidak bersemangat, tegang, atau bahkan ketakutan, depresi, stres. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang seperti ini? Kalau kita membaca nas pembacaan tadi dengan baik, dari awal sampai akhir, kita akan mengerti, saudaraku, bahwa cara terbaik untuk memperlakukan mereka, walaupun firman Tuhan mengajarkan hal yang baik untuk kita lakukan, dan ini sulit. Rasul Petrus menuliskan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga tidak boleh membalas kata-kata makian dengan kata-kata makian. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki karakter yang keras, dingin, mereka bisa diluluhkan dengan cara pertama-tama harus kita bawa di dalam doa. Harus kita berkati dan harus kita tanggapi dengan penuh keramah tamahan. Mungkin itu sulit, saudara ya. Biasanya kalau zaman sekarang, kalau ada orang yang seperti itu, seperti pohon dinamit atau pohon neraka itu kelakuannya, sudah mukanya suka merengut, cemberut, tidak ramah, dan tidak murah senyum, kita biasanya akan jadi orang-orang yang masa bodoh. Tapi belajarlah ketika kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus di sini. Bersikap baik dan ramah tamah, kemudian juga memperlakukan orang dengan baik. Semuanya itu justru akan membentuk karakter bagi kita, meningkatkan value kita. Dan percayalah, segala effort yang saudara lakukan itu tidak akan sia-sia. Lebih-lebih kalau saudara membawa itu di dalam doa. Mungkin ada di antara orang-orang di sekitar kita itu senang mencari keributan, ya, suka mencari perkara terhadap kita. Ingat, jangan saudara melawan. Jalan yang paling benar adalah saudara tetap tersenyum dan saudara berbuat baiklah terhadap dia. Yesus juga mengajarkan kita, ya, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tapi kita juga mesti cerdik seperti ular, saudara ya. Tidak hanya tulus seperti merpati saja, cerdik seperti ular. Kalau ada orang yang membahayakan kita, maka kita boleh saja sih membela diri selama tidak ada amarah, tidak ada dendam di dalam hati kita. Kita boleh membela diri tapi tidak menjadi pembenaran untuk kita berkelahi dengan orang lain. Ya, yang pasti niat kita memang tidak pernah ingin mencelakakan orang. Tapi kalau ada orang yang pengen mencelakakan kita berhak untuk membela diri atau lebih baik kita menjauhi. Ketika orang ini sudah ingin melakukan hal yang berbahaya dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan saudara hikmat di dalam segala sesuatu. Ketika saudara membawa semuanya di dalam doa, seperti kami juga mengajarkan anak kami. Misalkan anak kami di sekolah, dia dijahatin sama temannya. Selalu setiap malam, istri saya akan membawa anak kami berdoa bersama-sama. Istri saya sembari mendengarkan curhatan tentang siapa anak yang mengganggu dia di sekolah atau nakalin dia di sekolah, istri saya menyuruh supaya anak kami belajar untuk mengampuni dan memberkati mereka. Saya percaya saudara tidak pernah terlambat untuk belajar hal-hal yang seperti ini. Untuk kita melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menjadi pembela dan menyertai setiap kehidupan kita. Ingatlah saudara, jika kita ingin mengubah mereka, teruslah tebarkan kebaikan hati kita kepada mereka yang tidak mengenal kebaikan. Suatu saat nanti mereka akan sadar dan mengalami perubahan. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih,
untuk memaafkan, mengampuni, dan memberkati orang-orang yang mungkin saja kasar, tidak ramah, tidak sopan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka karena kami tidak pernah tahu seperti apa mereka dibesarkan. Tapi kami belajar menjawab kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memberkati dan berdoa bagi mereka yang membenci kami, bahkan yang banyak kali suka memancing perkara atau keributan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, melembutkan hati mereka. Tuhan mengubahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ajar kami juga Tuhan, karena kami begitu banyak kelemahan, kekurangan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.